Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Tertulis demikian, Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memilih Musa yang gagap, Tuhan tidak bertanya tentang apa yang tidak ada padanya. Tuhan menanyakan Musa, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Musa menjawab, "Tongkat," karena ia memang memegang sebuah tongkat, sebab ia adalah seorang penggembala ternak. Dengan tongkatnya itu, Tuhan memakai Musa untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mari perhatikan dengan baik saudara, bagaimana Tuhan memakai orang-orang dalam pekerjaannya. Ia selalu memakai apa yang ada pada diri seseorang, sekalipun nampaknya hal itu tidak berarti. Yosua dan umat Israel tidak punya bulldozer. Mereka hanya mempunyai tanduk domba yang dipakai sebagai trompet sangkakala, dan itu dipakai Tuhan untuk menghancurkan tembok Yeriko. Gideon dan 300 orang pasukannya hanya punya buyung kosong dan suluh api di dalamnya. Tapi itu dipakai Tuhan untuk mengalahkan 135.000 orang musuh. Daud hanya memiliki umban dan batu ketika menghadapi Goliat. Tapi itu dipakai Tuhan untuk memberikan Daud kemenangan. Seorang janda miskin di Sarfat hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi itu dipakai Tuhan untuk memelihara hidupnya dan hidup Nabi Elia. Seorang janda lainnya, istri seorang nabi, hanya punya sedikit minyak, tapi itu dipakai Tuhan untuk melimpahkan berkat-Nya, sehingga janda itu bisa membayar hutang. Seorang anak kecil hanya memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, tapi itu dipakai Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu memakai yang kecil untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Mengapa saudara? Karena Tuhan sanggup dan berkuasa. Oleh karena itu, jangan minder dengan keadaan diri saudara. Jangan menangisi diri saudara karena keadaanmu yang saudara rasa kurang. Sesungguhnya Tuhan dapat memakai apa yang ada pada diri saudara untuk menjadi berkat dan mengangkat hidup saudara untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Jangan pernah merasa rendah diri dan putus asa. Jangan mengeluh dan bersungut-sungut karena merasa diri saudara tidak seperti orang-orang lain yang berhasil menurut pemikiran saudara. Setiap orang dengan keberadaannya masing-masing yang unik dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, berhentilah mengeluh dan komplain. Percayalah bahwa bersama Tuhan, saudara dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak peduli apakah saudara tidak memiliki apa-apa sekalipun, Tuhan tetap dapat memakai saudara dengan kuasa-Nya yang ajaib, asalkan saudara mau percaya, bertindak, dan berserah penuh kepada pimpinan Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga dikatakan, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Perhatikan saudara, apa saja yang diperbuat oleh orang-orang yang takut akan Tuhan menjadi berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Penyertaan Tuhan membuat pekerjaan tangan kita berhasil. Mungkin saudara merasa kecil, tidak berdaya, tidak punya potensi. Saudara merasa tidak bisa mencapai cita-cita, merasa tidak mungkin dipakai Tuhan. Saudara merasa masalahmu tidak mungkin selesai, dan sebagainya. Sekarang ini ubah pikiran saudara. Jangan andalkan kekuatan saudara, tapi andalkanlah Tuhan. Tuhan dapat mengubah kutuk menjadi berkat.
Tuhan dapat mengubah kehidupanmu menjadi baik. Dan Tuhan dapat memakai saudara untuk maksud yang mulia. Karena Tuhan berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29 tertulis, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada pada saudara, renungkanlah dengan baik. Melangkahlah bersama Tuhan, sebab bersama dengan Tuhan, saudara dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menyertai setiap langkah hidup kami, detik demi detik, waktu demi waktu. Kami semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Engkau dapat memakai hal-hal yang kecil dari kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Kami percaya kehidupan kami ini yang nampaknya tidak berarti apa-apa, dapat Engkau pakai ya Tuhan, untuk melaksanakan rencana-Mu yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, tapi kami mau mengandalkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dan di sepanjang hari ini kami melangkah dengan penuh sukacita dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.